habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah kolom pria kaum bapa dan wanita kaum ibu kolom 4 di tengah-tengah persekutuan keluarga Kalengkongan Mumu. Jadilah hanya di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mengisi bejana hati kami dan kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu inilah yang akan menuntun kami semua, akan membimbing kami ke jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan, kiranya menaungi setiap pribadi kami, supaya kami dapat memperoleh hikmat dan pengertian yang berasal daripada-Mu untuk memahami dan mengerti firman Tuhan ini, supaya apa yang boleh kami dengar renungkan firman Tuhan ini boleh kami praktekkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang merupakan pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kita akan baca di malam hari ini Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita yang membawa Alkitab, kita akan membaca firman ini berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat-ayat genap. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang berperikop faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada pembelajaran. ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, Jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan menjaga seperti menjaga harta tersebar, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Allah yang memberikan hikmat dan karunia datang kepada orang dan pendayang. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak para tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang bikin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Sesungguhnya banyak hilang dalam laut, jalan yang menuju ke halau. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan pilihanlah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian shalom. Damai di hati. Di hati. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua anak-anak yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita sebagai warga Gemim
di sepanjang minggu yang berjalan ini, seperti yang telah kita baca tadi dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 di bawah tema hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Ketika kita membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 2 ini, di sana kita sedikit banyak memahami atau mengerti apa sebenarnya itu hikmat. Dan kalau secara etimologi, hikmat itu dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang kebijaksanaan, pengetahuan tentang kebenaran. Bagi orang percaya, ada satu kebijaksanaan dan kebenaran yang kita yakini, yaitu kebijaksanaan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan Allah. Dan kalau kebenaran dan kebijaksanaan itu berasal daripada Tuhan atau bersumber daripada Tuhan, itu berarti itulah firman Tuhan yang orang yakini sebagai penuntun, pembimbing, pengarah bagi jalan kehidupan kita. Nah, perikop pembacaan Alkitab kita di saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa hikmat adalah pengetahuan firman Tuhan, adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan kita? Sebab ketika orang memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan, dan itu berarti hikmat itu akan kita peroleh ketika orang tekun rajin untuk membaca, untuk mempelajari, bahkan untuk melakukan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan selalu dituntun oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Nah, karena itu hikmat yang berasal dari Tuhan adalah sesuatu hal yang memang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti yang diibaratkan dalam pembacaan Alkitab kita ini, dia bagaikan kita mencari perak dan harta yang terpendam, yang artinya bahwa kita akan memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Itu akan kita peroleh ketika orang akan berusaha, ketika orang akan mencari. Dan seperti orang mencari perak ataupun harta terpendam membutuhkan skill atau membutuhkan segala sesuatu yang memang diperlukan untuk mencari harta terpendam tersebut, yang di dalamnya tentu ada ketekunan, ada kesungguhan, dan ada kerja keras, dan ada kesabaran. Dan karena itu bagi kita, ketika kita mau belajar firman Tuhan, yang kita tahu bahwa dari firman Tuhan itulah kita akan memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan, maka kita diingatkan supaya orang akan rajin untuk beribadah, orang akan rajin untuk belajar firman Tuhan. Sebab ketika orang melakukan kedua hal tersebut, maka pasti kita akan tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan di situ juga kita akan menemui jalan kebenaran yang memang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang berhikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, tentu saja bagi kita, kalau kita sungguh-sungguh mencari hikmat yang berasal dari Tuhan, maka Tuhan berjanji kita akan mendapatkan hikmat itu. Ayat 5 dan ayat 6 dalam pembacaan Alkitab kita. Oleh karena itu, orang yang bersungguh-sungguh mencari hikmat, dia akan mencari kebenaran firman Tuhan. Dan dia pasti akan menerima hal tersebut karena Tuhan Allah yang akan memberikannya. Karena Tuhan Allah sendiri adalah sumber hikmat itu.
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, kalau kita ingin supaya kita menjadi orang-orang yang percaya, yang berhikmat, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang berhikmat, pelayan yang berhikmat, orang tua yang berhikmat, seorang pengusaha pekerja yang berhikmat, atau orang menginginkan segala sesuatu yang penuh dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, maka melalui firman-Nya kita akan mendapatkannya. Dan karena itu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita lakukan, supaya kita tidak akan pernah mengabaikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita akan tetap terus percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita semua, supaya orang dapat menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Dan orang yang berhikmat itu berarti orang yang dapat berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Sebab apa yang orang lakukan dalam kehidupan kita itu pasti akan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dari firman Tuhan ini ada 4 hal. Ketika orang percaya mencari hikmat, maka ada 4 hal yang akan dinikmati oleh orang percaya tersebut. Yang pertama yaitu kita akan dibentuknya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya bahwa kita akan selalu taat, tunduk, patuh, hormat kepada Tuhan Allah kita. Dengan kita setia melakukan perintahnya, kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu kita akan mendapat pengenalan akan Tuhan. Ketika orang hidup semakin dekat kepada Tuhan, orang akan semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti orang akan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan orang pasti akan hidup semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu kita akan dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki moral dan karakter yang benar seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yaitu kita akan hidup jujur, tidak bercela, kita akan hidup adil, kita akan hidup dalam kebenaran, dalam arti kata yaitu kita menjauhi bentuk-bentuk kejahatan. Dan yang keempat yaitu kita akan dihindarkan dari jalan-jalan yang sesat yang akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Nah, dari ini semua dapat kita simpulkan bahwa orang percaya yang akan selalu mencari hikmat dari Tuhan, dia pasti akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi orang yang berhikmat dari Tuhan, dia pasti akan menjaga, memelihara sikap dan perilaku hidupnya yang selalu berkenan kepada Tuhan. Dan itu berarti ia akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang ia jalani. Dan itu berarti juga orang yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, dia akan memiliki kekuatan untuk menjaga, untuk memelihara, supaya jalan hidupnya tidak akan terjerumus pada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi akan tetap selalu menjaga kekudusan hidupnya supaya selalu berkenan kepada Tuhan Allah. Dari firman Tuhan ini kita semua terajar, kita semua diingatkan supaya marilah kita mencari hikmat yang berasal dari Tuhan. Marilah kita tekun untuk belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena daripadanya lah kita akan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan itulah juga yang akan menuntun kita semua
untuk senantiasa menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan itu juga akan menjadi perisai, menjadi pelindung bagi kita orang-orang percaya, supaya kita hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita. Sehingga seantero kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, karena jalan kehidupan kita adalah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita akan selalu meminta hikmat dari Tuhan untuk menuntun perjalanan kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, agar supaya kita maupun keturunan kita akan selalu memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan itu berarti kehidupan yang berkenan, kehidupan yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kehidupan keturunan kita. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati keluarga Kalengkongan ini, memberkati dan menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya.